dari kami nan datang dari Jawa ko. Mudah-mudahan kita sadonyo masuk sarugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Lama rasonyo pandang tandiri. Sambaladu abih pucuk ubi. Berdoa kami kepada Ilahi, mudah-mudahan sehat badan, lancar rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, alladzi ja'ala sahru siyam barakatan fil mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang kami hormati, kami muliakan barisan ini mama alim ulama, cadik pandai sulah pendang dalam nagari, tunjuk dan kemajari salah dan kemenyaku. Yang kami hormati, kami muliakan ibu-ibu barisan bundo kandung limpapeh rumah nang gadang kepai tampe petanyo kepulang tampe ke barito. Yang kami hormati, yang kami muliakan pemuda-pemudi paganagari menjulang tinggi patah tumbuh hilang baganti. Yang kami hormati Bapak pengurus Masjid Taqwa Kampung Padang Nagari Air Bangis, Bapak dan Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih perkenankan kita untuk hidup di atas muka buminya ini, bertemu dengan hari-hari yang istimewa yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan nikmat karunia yang Allah pertemukan kita pada hari yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah ini dapat kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga kita bertemu dengan Idul Fitri yang tidak akan lama datang, kita akan mendatanginya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin selama bumi ini masih ada, langit ini masih berdiri, Ramadan akan ada. Yang tidak bisa kita pastikan apakah diri kita, apakah umur kita masih bertemu di Ramadan yang akan datang. Lahul mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepadanya lah tempat berpulang segala urusan. Mudah-mudahan urusan ibadah kita, urusan dunia kita, urusan aktivitas kita di atas muka bumi ini hendaknya berpulang dengan cara berpulang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, di antara keistimewaan Ramadan itu disebutkan oleh para ulama, diberikan nama Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang dibentangkan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu ampunan, pintu maaf, pintu diterimanya pertobatan manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi walaupun Allah buka pintu ampunannya untuk umat manusia di atas muka bumi ini bertemu dengan bulan Ramadan, Rasulullah kita masih ragu terhadap hambanya.
Sehingga dalam hadis kami sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal athar. Betapa banyak di antara umatku yang mereka berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar saja. Mengapa hal demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada satu hal yang barangkali mereka melaksanakan puasa, akan tetapi ada sandungan, ada perintah Allah yang maha agung daripada itu yang tidak mereka kerjakan. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat. Bangga dengan puasa kita, bangga kita dengan saum kita. Anak kita puasa, menantu kita puasa, suami kita puasa. Tetapi ternyata ibadah yang kita laksanakan itu tersandung sedikit, tidak ada pondasinya, tidak ada landasannya. Ketika sholat kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yakin, berkeyakinan kalau kita hadir di Masjid Taqwa ini Bapak dan Ibu sudah menjaga tentang perintah Allah yang agung itu. Sudah takut kita meninggalkan perintah Allah yang agung itu. Akan tetapi bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Bagaimana dengan kemenakan kita? Bagaimana dengan menantu kita? Bagaimana dengan sanak saudara kita yang lain? Apakah mereka mengindahkan, terbawa mereka untuk menjalankan perintah Allah yang agung itu? Bisa saja mereka puasa tetapi mereka bersembunyi di hadapan kita untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Atau kita sendiri Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengagungkan lagi, tidak menyuruh lagi, dan tidak mengajak lagi sanak saudara kita, anak-anak kita, menantu kita untuk melaksanakan ibadah yang menjadi penentu daripada semua ibadah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, uang ayu bangi membali baju di Bali 2 pasang. Kok ibu nak mencari menantu, carilah nanti sumbayang. Mengapa seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pak, ketika hari ini datang calon menantu ganda pajak tuh Bu, anak kita datang ke rumah kita dengan motor Avanza, dengan motor Toyota Rush, dengan Fortuner, dengan Alphard. Allah silau mato kita Bu sehingga kita sabikan ke anak kita itu pihak calon menantu rumah pihak iyo mak nanti sabuk gagah itu pihak pencalian ibu bukan kepada yang anak yang datang itu, tetapi kepada motornya yang parkir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini jarang kita dengar ketika datang calon menantu kita, datang calon anak kita ke rumah kita, dan kita tanya dulu bukan sholatnya, akan tetapi dima bokojo, dima keliawan makiajo yang ala bara kapang yuang, ala bara buah bagana, ala bara rukoang, ala PNS atau P3K. P3K betul bisa, PNS betul bisa kita salah SK kegadaian kabang. Urusan sholat itu urusan belakangan. Urusan sholat jarang ditanyakan kepada calon menantu yang datang ke rumah kita, yang akan berpindah tanggung jawab kita kepadanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang wajar setiap tahun di Kementerian Agama kasus pernikahan itu, perceraian itu semakin hari semakin banyak, dan itu didominasi oleh mereka yang menikah dini. Mengapa hal demikian? Barangkali itulah sandungannya, itulah tadi kesalahan kita. Ketika datang calon menantu kita ke rumah kita, bukan yang kita tanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berapa banyak hartanya. Sehingga ketika sudah lepas tanggung jawab itu kepada kita, sene bu dan dibawa ibu ke rumah kita untuk bersalam.
baju yang dibawa baju berental, sehingga setahun, 2 hari, 3 hari, sebulan terjadilah yang tidak harmonis dalam rumah tangga itu. Dan bahkan banyak kita dengar, kita lihat, kita saksikan di berita, banyak laki dan memutilasi istrinya, yang menjual anaknya, yang melecehkan anaknya. Karena apa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah saja tidak ia takuti. Jangan harap dia akan takut kepada kita. Allah saja dia ingkari, apalagi kita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajakan ini mari sama-sama kita sampaikan. Mari kita sama-sama membawa sanak saudara kita, terlebih orang-orang yang kita sayangi. Langkah kita memang ringan untuk melaksanakan ibadah ke masjid ini, tetapi anak kita, keponakan kita, di mana dia hari ini? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disebutkan para ulama, nama daripada bulan Ramadan itu sesuai dengan aktivitas manusia yang ada di bulan itu adalah Syahrul Rahimah, yaitu bulan yang penuh dengan kasih sayang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, datang bulan baik, bulan Ramadan, seolah-olah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, anak yang jauh seolah-olah ingin kita berkumpul bersama dengannya. Sanak saudara kita ingin kita menjumpainya. Laki sayang ke bini, bini sayang ke laki, anak sayang ke umat, umat sayang ke anak. Seolah-olah datang bulan Ramadan itu kita ingin bersama-sama melewati Ramadan itu dengannya. Sehingga banyak Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, macam pembukuan hidangan berbuka untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk karib kerabat kita yang kita sediakan. Ada kolaknya, ada jindonya, ada rutopnya, ada sirup marjan, sirup ABC, segala macam Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Agar apa? Agar kita bahagia dengan tengah-tengah keluarga kita. Tetapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim, fakir miskin yang ada di sekeliling kita, kita boleh Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah menyantap makanan, berbahagia dengan keluarga kita, di rumah kita bersenang-senang hati kita. Apalagi menyambut Idul Fitri, anak kita lah babalian bajunya 3 pasang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sepatu berlampu 2 pasang, anak-anak yatim fakir miskin dan dipakai Bapak dan Ibu untung patang musim mencalek, kemudian baju partai yang dipakai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal anak yatim itu adalah tanggung jawab kita. Andai saja ditanya kepadanya, 1 juta kita berikan, 2 juta kita berikan, diganti uang itu dengan sosok ayahnya, maka ia tidak akan mengambil uang itu. Biarlah kami hidup dengan ayah kami. Tetapi yang diuji adalah kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sebuah kisah yang familiar di kalangan kami dahulu, ketika kawan-kawan belajar di Timur Tengah, ada kisah yang familiar yang selalu ini menjadi sebuah pembahasan bagi kami. Ketika itu adalah seorang pemuda, anak sultan yang kaya raya namun soleh. Dia baru berumah tangga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak lama setelah itu ternyata Allah berikan ia karuniai seorang istri mudanya ini dinyatakan hamil muda, calon umat muda. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ia seorang pemuda yang kaya raya, sayang kepada bini, sayang kepada istri. Apapun kehendak istrinya akan ia lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa kita cari aku, walaupun ego tidak masuk dalam logika kita. Ketika ada seorang ibu muda yang rahimnya diisi atau calon anak ada dalam dirinya, banyak wangai Bapak dan Ibu. Terkadang karena kemanjaannya nak minta mintimun mudo, nak minta botak bagi laki nak minta mangga mudo bagai, coba dak mudo.
Maka barang itu memang tidaklah masuk logika, tetapi banyak kita temui. Entah itu karena kemanjaannya kepada suaminya, kita tidak tahu, akan tetapi banyak kanda hati. Kalau kecil orang bang mengidam, ya buat, yo idam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terciumlah oleh seorang calon ibu muda ini, wahai suamiku, tolong engkau carikan masakan yang harum ini. Saya menginginkan itu, wahai suamiku, karena suaminya orang kaya raya lagi soleh, bertanggung jawab kepada istrinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dicarinya di mana sumber daripada masakan itu. Dicari ke Pasayubangi, kepada Ibu yang dimuliakan Allah. Diambil di Bali sate, di Bali lotek, di Bali mie rebus, mie goreng, kandang lokan, gulai ikan sabu, dan maha-maha lama-lama dihidangkan ke istri. Apa kata istri? Jangankan memakannya, melihatnya saja dia tidak mau. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu makanan yang terlezat, yang terenak, maha balinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Akan tetapi istri tetap, wahai suamiku, tolong engkau cari masakan yang tercium ke rumah kita sampai sekarang. Maka para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicarilah oleh seorang ayah, calon ayah yang muda ini, menyisi jalan ia menuju sebuah gubuk hampir berdekatan dengan istananya. Maka ternyata disitulah sumber makanan yang lezat itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ditotok oleh seorang pemuda ini, calon ayah ini. Wah, assalamualaikum, wahai ibunda. Apakah ibunda, apakah Uma, apakah Uci yang memasak makanan yang sampai aromanya ke rumah kami? Betul Tuan. Sambil ia melihat merengek, datang anaknya 6 orang. Di belakangnya melihat orang yang datang itu. Wahai ibunda, tolong berikan kepada saya walaupun hanya 1 potong saja. Istri saya mengidam, istri saya menginginkan aroma masakan yang sampai ke rumah ini. Tidak, wahai Tuhan, tidak akan saya berikan kepada Anda. Mau bali bagana ati ibu, bagana ati uci. Tidak, wahai Tuhan. Mau buat ibu rumah, mau sekolah anak-anak ibu. Tidak, wahai Tuhan. Habis cara Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bertanyalah dari hati ke hati, wahai ibunda, apa sebabnya ibunda tidak memberikan saya walaupun hanya 1 potong makanan yang ibu masak itu? Dengan berlinang air mata Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu itu melihat seorang pemuda yang tampan, yang kaya raya itu. Wahai Tuhan, saya tidak akan memberikan makanan yang kami masak ini untukmu. Karena apa? Asal Tuhan tahu, yang saya masak untuk anak-anak saya itu adalah bangkai keledai yang sudah mati. Saya temui itu di jalan. Saya tidak ada suami, anak saya anak yatim 6 orang. Saya tidak punya apa-apa. Orang di sekitar saya mengacuhkan saya. Ketika itu tidak saya masakkan, maka saya berjuang untuk mencari makan untuk anak-anak yatim yang saya rawat ini. Tidak kuasa saya seorang istri, seorang wanita, maka nampaklah suatu ketika bangkai keledai yang sudah mati. Itulah yang saya makan, saya masakkan untuk anak-anak saya. Wahai Tuhan, ketahuilah Tuhan, bangkai keledai itu haram untuk Tuhan, karena Tuhan orang yang mampu, orang yang kaya, sultan, mampu membeli makanan yang halal, sementara bangkai itu belum tentu haram untuk kami. Kenapa seperti itu? Ketika itu tidak saya masak, anak yatim yang ditinggalkan ayahnya 6 orang ini akan makan apa? Dan bahkan dia akan kelaparan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda ini berlari ke istananya, mengambil seluruh tabungannya yang ia gunakan setiap tahun naik haji berkali-kali umroh. Ditanya oleh istrinya, wahai abangku, wahai Buddha, wahai Kajo, mengapa tersongok-songok, mengapa sesak napasmu seolah-olah ada yang mengejarmu? Wahai Adinda, kita makan enak, kita tidur di istana yang megah, kita sibuk mencari surga yang jauh,
sampai ke kota Mekah setiap tahun, umrah berkali-kali, tahajud kita, duha kita, ternyata anak yatim, fakir miskin yang ada di samping rumah kita, pintu surga yang terdekat di rumah kita tidak kita gapai. Kita sibuk dengan pintu surga yang jauh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Kita berbahagia, bersenang-senang hati. Anak kita akan membanggakan baju baru pembelian ayahnya, pembelian rumahnya, pembelian mamanya, pembelian kakaknya. Tetapi anak yatim apa yang mereka banggakan? Anak yatim apa yang akan mereka pakai? Apa yang akan mereka makan? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya Ramadan disebut dengan Syahrul Rahimah itu bukan hanya kita berkasih sayang dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan menantu kita, tetapi layakkanlah pandangan kita untuk berkasih sayang dengan anak yatim dan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Itu adalah tanggung jawab kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Bukan mereka yang rajin sholat, bukan mereka yang meninggalkan duha tahajudnya, akan tetapi itulah yang Allah sebut mereka yang tidak berbaik-baik, tidak menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasaman Barat setiap tahunnya Bapak dan Ibu terus menjalankan program ini, dari Kinali sampai ke Air Bangis, dari Sasak sampai ke Ranah Batahan. Dan tahun ini kemarin kami dikasih putih, kemudian hari ini kami sampai ke Air Bangis ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang akan kami berikan sedikit tetapi tidak banyak. Itu adalah bentuk daripada pengamalan surat Al-Ma'un tadi. Sebenarnya kita memberikan kepada duafa anak yatim itu bukan untuk mereka, akan tetapi untuk kita membersihkan harta kita, lepas dari tanggung jawab kita. Maka para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pemuda Muhammadiyah konsisten setiap tahunnya. Tahun lalu kita programkan pangkas rambut gratis untuk anak yatim se-Kabupaten Pasaman Barat ini, ada di beberapa titik-titik, seiring dengan pembagian sembako. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk dari kontribusi kita di Pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan aktivitas yang semacam ini dapat diikuti oleh pemuda-pemuda yang hari ini, para ibu yang dimuliakan Allah, kegiatan mereka naudzubillah min zalik. Kalaulah kita lihat berapa banyak pemuda yang hari ini yang gagal sekolahnya karena tersandung pergaulan bebas, narkoba dan segala macamnya. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami ke Nagari Air Bangis ini menjadi semacam inspirasi bagi pemuda-pemuda, termasuk ya Pemuda Muhammadiyah Air Bangis, untuk konsisten berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita dapat, generasi kita dapat terselamatkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan Allah berikan kita waktu di kesempatan yang lain. Dan sebenarnya di masjid ini kami di Pemuda Muhammadiyah sudah kali keduanya melaksanakan kegiatan yang semacam ini. Waktu kemarin kita melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj, yaitu pembagian paket pendidikan untuk anak-anak kita, juga di Masjid Taqwa Kampung Padang Nagari Air Bangis ini. Demikianlah penyampaian ini, banyak maaf. Nasrun minallah wa hukum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.